Saya Rusmanto. Nah, pada sesi kedua, ini merupakan lanjutan dari apa yang kita pelajari kemarin mengenai matrix equilibrium. Ya kan? Jadi kalau kemarin kita bicara keseimbangan, kalau sekarang kedua juga ada padanannya, yaitu matrix. Ya, kalau kita bicara keseimbangan kan artinya ada titik normal ya, yang harus kita masuki untuk kita bisa bekerja sama dan lain sebagainya. Tapi juga dalam batasan normal ini ternyata juga tidak serta-merta hanya satu ilmu atau satu cara, satu metode. Karena ada banyak sekali dalam konteks manusia, ada yang namanya kepribadian. Mungkin dia sudah normal, dia tahu norma bagaimana dia berinteraksi dalam satu situasi kelompok, tapi kenapa ya kok ada orang yang punya cara pandang, punya sifat, punya sikap, cara berpikir yang unik, gitu kan ya. Jadi kita yang kedua ini bicara tentang kepribadian, gitu ya. Nah kita bagi ya, lebih mudah gitu ya. Jadi dalam kepribadian itu ada semacam matriks, ya. Matriks yang paling simpel itu adalah introvert. Oke. Jadi ada satu matriks ya yang cukup bisa mempermudah kita dalam mempelajari satu kepribadian ya. Yang atas ya, di atas ini, mana atas? Ini adalah kelompok orang yang masuk dalam extrovert. Orang-orang yang punya pola berpikir yang begitu open mind sehingga mereka orang yang sangat luas wawasannya, orang yang terbuka terhadap masukan dari luar, orang yang bisa ngeblend dengan orang-orang lain dengan mudah, lalu juga kecenderungannya orang-orang yang sangat aktif mengkomunikasikan dan berkomunikasi dengan dunia luar, atau orang-orang yang bekerja dengan dunia di luar, gitu ya. Lalu ada lawannya, yaitu orang-orang yang masuk kelompok introvert. Nah, introvert sendiri ini adalah orang-orang yang cenderung, kalau dalam bahasa psikologi adalah orang yang memiliki dunianya sendiri, memiliki konsep berpikir sendiri, memiliki konsep merespon situasi, mungkin komunikasi pun lebih terbatas gitu ya, dia lebih fokus pada bidang minatnya dia. Nah itu adalah orang-orang introvert. Nah ini selalu ada, dan ini mungkin sifatnya lebih pada sifat genetik. Setiap orang bisa jadi dilahirkan dengan karakteristik apakah saya introvert atau extrovert, atau juga ada kedua-duanya yang disebut sebagai ambivert, yang seimbang, balancing, gitu kan ya. Nah, tapi kita nggak bahas ambivert ya, karena ini akan panjang gitu ya. Nah, kita lihat lagi matriks kiri dan kanannya apa, gitu ya. Di sebelah sini adalah orientasi pada task atau tugas. Jadi orang di sebelah kanan ini adalah orang yang kalau diberi tugas atau melakukan suatu aktivitas, dia bicara target, sasarannya, tujuannya jelas, sehingga dia senang sekali mengerjakan sesuatu hingga tuntas. Ini orang-orang tugas. Ya, lawannya apa? Adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok people, atau orang-orang yang senang membangun relasi dengan orang lain, atau mungkin dia terbuka terhadap hubungan dengan orang lain. Ini masuk orang-orang people. Nah, dari empat aspek ini muncullah matriks. Ada yang disebut sebagai tipe D, dominan, ya kan? Ada yang disebut sebagai influence, ada yang dinilai sebagai steadiness, dan ada yang dipandang sebagai compliance, gitu kan ya. Dari masing-masing dimensi yang tadi ya, extrovert, introvert, people, task, muncullah 4 matriks. Dan ini sudah banyak digunakan karena 4 matriks ini menjadi hal yang lebih mudah dipahami, khususnya orang awam yang tidak punya background tentang psikologi, tentang kejiwaan dan lain sebagainya. Nah, sehingga dalam sisi normal, gini ya, kalau kita bicara normal tadi ya, kembali ke normal, ini yang abnormal ke atas, abnormal ke bawah. Defisiensi, ini over, gitu kan ya. Dalamnya juga ada matriks, ya.
Jadi walaupun normal, ya normal seperti apa? Karena batasan normal di masing-masing pribadian juga berbeda. Contoh, kalau orang dominan yang banyak menuntut tentang prestasi, mungkin bagi orang steadiness yang mencari kedamaian hidup, harmonisasi, ketenangan, dianggap, oh kok Anda berpikirnya ke situ ya. Tapi bagi orang dominan pun akan menilai, Anda kok nggak berpikir prestasi, memikirnya harmonisasi. Jadi artinya walaupun dalam konteks normal, tetap kita harus pahami perbedaan-perbedaan seperti itu. Demikian juga sama orang influence. Itu perpaduan antara extrovert dengan people. Ini tipe orang yang senang bersosialisasi, senang bergaul. Kebalikan dari orang compliant, task introvert. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini orang lebih berfokus kepada ketelitian, hasil, kualitas dan lain sebagainya. Sedangkan di sini bicara tentang ngobrol, relasi dan sebagainya. Tentu dua-duanya akan punya pandangan berbeda. Kenapa ya kok dia banyak ngobrol? Kenapa ya kok Anda cerewet amat, ribet amat dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi dimensi matriks equilibrium ini harus dipahami menjadi konsep dasar manusia. Mungkin ada tambahan juga dalam bekerja, gitu ya. Sebenarnya tidak harus dalam bekerja aja, apapun bisa lah, sosialisasi, relasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingin gunakan dalam konteks kerja akan jauh lebih membantu banyak perusahaan untuk menilai oh siapa yang capabilitasnya bagus, ya. Ya, di sini nanti akan muncul yang namanya job fit. Cocok nggak dia dengan pekerjaannya? Pas nggak dengan karakter yang dibutuhkan di setiap pekerjaan? Contoh, kalau saya meng-hire seorang yang administrasi, saya jangan cari orang dominan. Pasti akan berbenturan. Pasti akan ribut. Saya akan mencari orang yang steadiness dalam matriks yang normal ya. Steadiness yang normal, karena ada juga jenis yang normal, terlalu diem, terlalu autis juga nggak bagus juga. Tapi ada juga jenis yang terlalu over, ada juga orangnya keras hati, keras kepala, ya pasif agresif, ya dia diem tapi menolak. Nah, ada juga nih steadiness juga punya dimensi abnormalnya, dari baik atas maupun ke bawah. Setiap ini juga ada, gitu ya. Orang dominan, dia cenderung orang yang punya direktif terhadap prestasi yang tinggi. Tapi kalau terover, apa jadinya? Bisa jadi dia orang yang terlalu menuntut, demanding pada banyak orang, demanding pada bawahan. Juga nggak bagus, akan muncul banyak konflik, gitu kan? Dominan yang di bawah ada nggak? Ada juga. Dia dominan tapi lebih memanfaatkan untuk kepentingannya, juga bermasalah, gitu ya. Artinya matriks equilibrium ini benar-benar harus kita pahami dalam konteks mulai dari pengelolaan SDM, dari mulai rekrutmen, assessment, bahkan training, ya, lalu ngukur work analysis, ngukur pengembangan, bahkan kalau kita mau promosi, konteks ininya harus kuat supaya Anda nggak salah. Karena banyak pimpinan-pimpinan, manajer-manajer yang dulu waktu kita memilih karena alasan prestasinya bagus atau dia punya power yang bagus gitu kan ya, nge-push bawahan dan lain sebagainya. Tapi kalau dia tidak matang secara emosi, tidak matriks equilibrium tidak pas, jangan kaget. Banyak keluhan-keluhan yang muncul dari pemilik perusahaan, dari direktur terhadap bawahan leadernya. Pak, kenapa ya kok leader saya seperti ini? Simple jawaban saya, mereka belum mature. Mereka belum sampai pada matriks equilibrium yang ideal dan sesuai. Terima kasih, saya Sumanto. Salam sukses.